Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pengajian zuhur kita pada kesempatan ini kita akan mengemukakan ungkapan-ungkapan tentang Nabi Ibrahim yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Shad, ya. Surah Shad ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami. Pertama Ibrahim, kedua Ishaq, dan ketiga Yaqub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sidang jamaah zuhur yang berbahagia, insyaallah besok kita melaksanakan kegembiraan namanya. Di dalam Islam, dalam keselamatan manusia diberikan oleh Allah dua kegembiraan. Pertama, gembira sudah melaksanakan ibadah Ramadan, puasa. Kemudian kegembiraan satu lagi yaitu melaksanakan ibadah kurban atau hari raya haji ini. Jadi hanya dua kegembiraan. Pertama, gembira setelah melaksanakan ibadah puasa akan terkendali itu. Yang kedua, gembira kita berangkat masing-masing dari penjuru dunia yang menuju begitu jauh. Berarti ada dua gembiraan yang dikendalikan oleh nafsu. Karena itu saya akan menyampaikan, pertama kita lihat dulu bagaimana Nabi Ibrahim itu seperti yang diungkapkan di dalam surah Al-An'am, ya. Karena yang pokok nanti saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, pokoknya dimanapun di muka bumi ini, yang jadi utama adalah keyakinan iman kepada Allah. Ada orang beribadah, tapi saya tidak akan menyinggung, dia ahli ibadah tetapi keimanannya tidak duduk di persoalan hidup. Ada sebaliknya, tapi tidak bisa cukup dengan iman-iman saja, tapi tidak ada ahli syariah atau ibadahnya. Pertama saya bacakan, karena waktu sangat terbatas, kita lihat bagaimana jalannya, ya, Ibrahim ini. Di dalam surah Al-An'am, di mulai ayat 75 sampai nanti ayat 78. Sampai ayat 79, itu yang kita baca, yang pakai dalam doa iftitah, inni wajhtu wajhiya. Pertama begini, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan Allah di langit dan di bumi, supaya dia termasuk orang yang yakin. Nah, prosesnya pertama di ayat 72 ini, di ayat 76 ini, falamma janna alaihil lail, waktu itu dia, waktu malam hari, dilihatnya lah bulan, dilihatnya bintang. Berkata dia, haza rabbi, falamma afala, setelah bintang itu hilang, maka berkata, la uhibbul afilinna. Sidang jamaah zuhur yang berbahagia, kita memahami Al-Quran ini selain daripada memang ada tafsir yang dipandu, ya, tapi kita tidak salah ya memahaminya dengan tidak sembrono. Jadi Ibrahim itu pertama dia melihat
Kemudian setelah itu hilang, dia mengatakan saya tidak suka yang hilang. Itu kan mulai dalam pengalaman hidup kita begitu juga. Terus berikut falamma ra'al qamar, kemudian setelah melihat dia bulan begitu terang benderang, berkata lagi haza rabbi, ini adalah Rabbku. Tapi setelah bulan itu hilang, dia berkata, saya tidak akan dapat hidayah kalau tidak diberikan oleh Tuhanku. Saya akan sesat. Begitu juga besoknya dilihatnya matahari. Falamma ra'as syams bazighah, dia berkata lagi haza akbar. Tapi falamma afalat, setelah itu hilang, dia mengatakan inni bari'um mimma tusyrikun. Saya berlepas diri, tidak memuja selain daripada Allah. Jadi proses kita ini cobalah macam kita sekarang. Saya rasa mula-mula kalau generasi muda rasa-rasanya memang hebat. Tapi setelah bertambah umur, sudah bekerja, sudah pensiun, sudah sakit-sakit, baru teringat. Itu kan nampak evolusinya itu. Makanya karena itu sidang jamaah zuhur yang berbahagia, gaya Ibrahim ini dibuatkan Allah supaya kita betul-betul jangan sampai mempersekutukan Allah, tapi dalam bentuk mempersekutukan itu di dalam kehidupan hari-hari. Jadi contohnya, misalnya dalam bekerja, dalam berusaha, ya misalnya seperti yang kita lihat virus corona ini. Kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, ya, wah nanti kalau saya kena virus corona saya meninggal. Kan itu keliru. Ya, kenapa keliru? Ya karena sudah ditentukan. Cobalah pahami ayat. Nabi Ibrahim itu kan dia membahas supaya jangan keliru kita. Disebutkan begini, idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajal seseorang atau ajal mereka. Apa ayatnya? La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sesaat tidak bisa diundur, tidak bisa dipercepat. Tapi jangan pula ada pikiran, tidak diindahkan protokol kesehatan ini. Kalau kena kata Allah, kalau kena, kalau tidak. Jangan begitu pula. Tapi kita yakin bahwa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim itu berarti dia berlepas diri. Saya tidak akan kagum, saya tidak akan tunduk kecuali kepada Allah. Jadi yang sekarang saya perhatikan, biarpun kepada keluarga saya, sering saya perhatikan begini, apakah sudah kenal orang ini Allah? Ini yang jadi kajian kita. Apakah betul-betul sudah kenal Allah? Ya cuma disebutkan hanya beriman. Jadi maksudnya sidang zuhur yang berbahagia untuk mengenal Allah kan disebutkan dalam surat Ikhlas. Misalnya disebutkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun bandingannya. Tapi maksudnya itu mesti kita rasakan. Misalnya begini, misal ini kan lampu hidup, ini pasti ada uang nih. Ini mic hidup pakai uang, HP hidup pakai uang, naik mobil, motor dihidupkan pakai uang, kan pakai uang semua itu. Membayar maksudnya. Coba macam kita hidup ini, oksigen, bumi, segalanya, ada enggak perasaan? Nah, itu maksud saya. Jadi itu makanya Nabi Ibrahim berusaha maka disebutkan dia diberikan rus dari kecerdasan. Ayahnya kan, kok ini disembah ayah katanya. Ini kan tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Jadi siapa yang disembah? Yang disembah lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi perasaan itu kepada keluarga saya sering saya coba keluarkan rasa ya. Jangan sampai nanti rasa hilang. Misalnya saya contohkan begini aja. Saya karena keluarga saya sakit, saya menjemur kain saya. Jadi waktu asal mulai menjemur kain itu,
saya sebutkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kalaupun kering, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada perasaan kita terus. Alhamdulillah itu kan berarti kagum kita kepada Allah. Matahari nggak bayar, kemudian tenaga pun ada. Perasaan itu didatangkan terus dalam hidup kita. Cuma alhamdulillah bukan diucapkan saja. Itu makanya puncak terakhir Ibrahim itu bukan dipersoalkan dalam kajian gregetan Ibrahim, bukan itu. Ibrahim kan waktu dia mengatakan di sini, aku hadapkan wajahku kepada yang pencipta langit dan bumi, kemudian aku tunduk. Akhirnya kan dia dites, diuji. Coba sembelih anakmu. Anaknya pun bersedia. Makanya saya rasakan diri saya, kita tidak minta sembelih anak, tapi buktinya beralhamdulillah itu dijabarkan dengan berkurban. Makanya saya pribadi, saya kumpulkan aja 2.000, 3.000 untuk setahun. Dia mesti berkurban. Karena 2.000 rupiah, 5.000 rupiah. Tapi kalau waktu besok saja atau hari ini saja dikumpulkan uang, tentu nggak ada. Karena terasa saya listrik dipakai membayar, Honda dihidupkan membayar, sementara kejadian kita sikrul saudara. Coba itu bahasa Minangnya didatangkan rasu terus. Jadi inilah sidang sidang zuhur yang berbahagia. Jadi Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk menyadarkan manusia, termasuk Nabi Muhammad itu. Maka Nabi Muhammad disuruh di dalam Al-Quran, anittabi' millata Ibrahim, ikutlah millahnya Ibrahim Muhammad. Ya, tapi ada juga saya lihat di Sumatera Barat ini, agama saya Hanif, itu lain pula itu mainnya. Hanif tidak sholat lagi, itu lain, ya, itu tidak. Inilah ceramah zuhur kita. Mudah-mudahan walaupun kita sudah pergi ke Makkah, pergi ke apa, yang perlu bukan ibadah yang diramaikan. Memang ibadah itu mengharap untuk membentuk perilaku, tapi menumbuhkan rasa. Jadi saya rasa di negara kita ini sama-sama, kalau sudah ada rasa bahwa kita dalam kekuasaan Allah, kita sudah baik-baik, negara kita makin terasa gembiranya, makin terasa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an